Halo Sobat Minggu, gimana kabar kalian? Di kesempatan kali ini kita akan masuk ke segmen storyline. Bersama gue Backman, kita akan mengupas alur anime berjudul The Law of Ueki. The Law of Ueki adalah sebuah anime yang diadaptasi dari manga buatan Tsubasa Fukuji. Serial ini memiliki 51 episode dan ditayangkan pada tahun 2005 sampai 2006. Sebelum masuk ke cerita, ada beberapa hal penting yang perlu dijelaskan. Yang pertama adalah turnamen langit. Turnamen ini dilaksanakan oleh sang dewa dengan tujuan untuk memilih dewa selanjutnya. Turnamen ini diikuti oleh 100 calon dewa dan masing-masing dari mereka memiliki satu anak SMP untuk dijadikan perwakilan mereka. Aturan di turnamen ini adalah para wakil akan saling bertarung dan apabila mereka kalah, mereka akan didiskualifikasi. Para calon dewa tidak boleh ikut campur dalam pertarungan, dan jika calon dewa melanggar, mereka akan dihukum ke neraka. Selanjutnya adalah bakat. Bakat merupakan kekuatan ajaib tambahan yang diberikan oleh calon dewa untuk petarung mereka. Bakat ini hanya boleh digunakan untuk melawan sesama peserta, dan jika digunakan untuk menyerang yang bukan peserta, maka bakat asli milik wakil itu akan menghilang. Apabila seluruh bakat seseorang habis, maka ia akan menghilang dari dunia ini. Lalu, hadiah untuk pemenang turnamen ini adalah bagi sang calon dewa mereka akan menjadi dewa selanjutnya, dan untuk wakilnya ia akan memperoleh bakat kosong. Bakat kosong adalah sebuah bakat yang bisa diisi sesuai keinginan. Jadi, kalau kalian menjadi pemenang, kalian bisa minta bakat apa saja. Contohnya, kalau kalian minta bakat untuk menghasilkan uang, maka kalian bisa memiliki kekuatan untuk menghasilkan uang selamanya. Cerita berfokus pada karakter utama kita yang bernama Ueki Kosuke. Ia adalah anak kelas 7 SMP yang memiliki bakat merubah sampah menjadi pohon. Ia merupakan perwakilan Pak Kobayashi, yaitu gurunya sendiri di SMP. Ueki adalah anak yang suka bertindak sesuai rasa keadilannya. Ia tidak segan memakai bakatnya untuk membantu orang lain ataupun melawan orang jahat. Hal inilah yang membuat Ueki sering kehilangan bakat-bakatnya. Ia juga memiliki teman bernama Aimori yang selalu mengawasinya agar tidak bertindak gegabah. Pada babak pertama turnamen, jumlah peserta akan dikurangi dari 100 menjadi 20-an. Maka dari itu, pertarungan antar pengguna bakat pun dimulai. Di awal, Ueki berhasil mengalahkan lawannya dibantu oleh seorang pemuda bernama Sano. Sano memiliki kemampuan merubah handuk menjadi besi. Setelah itu, Ueki juga bertemu dengan lawan berikutnya yaitu Liho. Liho sendiri sangat kuat dan hanya bertarung menggunakan teknik bela diri saja. Pertarungan mereka berhasil seri dan Ueki menantang Liho untuk bertarung lagi suatu hari nanti. Suatu malam, Ueki dan Ai dihadang oleh seorang pemuda bernama Robert. Robert merupakan petarung yang kuat dan ia memiliki kemampuan mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Ueki nyaris saja kalah ketika melawannya, namun Pak Kobayashi tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Ueki. Karena melanggar peraturan, maka Pak Kobayashi pun dibawa ke neraka. Namun sebelum jatuh, Pak Kobayashi menyeret Robert bersamanya. Setelah kejadian itu, Ueki merasa sedih karena kehilangan gurunya. Ia pun pergi ke kediaman Pak Kobayashi, di mana di sana ia menemukan file komputer berisi pengamatan Kobayashi kepada dirinya. Jadi alasan kenapa Kobayashi memilih Ueki adalah karena Ueki memiliki rasa keadilan yang tinggi dan rela menolong orang lain tanpa mempedulikan bakatnya yang hilang. Kobayashi juga mengatakan kalau Ueki bisa menjauhkan bakat kosong agar tidak jatuh ke orang yang salah. Setelah mengetahui fakta ini, Ueki bertekad untuk memenangkan turnamen agar bakat kosong tidak jatuh ke orang-orang jahat. Ia juga berjanji akan membebaskan Pak Kobayashi. Ueki kini bertemu dengan berbagai peserta dan yang paling berbahaya adalah kawanan Robert 10. Mereka adalah kelompok yang bersumpah setia kepada Robert dan bertujuan untuk menghancurkan peserta lainnya. Singkat cerita, Ueki berhadapan dengan dua anggota Robert yang bernama Kurokage dan Shirokage. Ueki pun berhasil menang. Setelah itu, Ueki bertemu dengan anggota lainnya. Ia diajak bergabung dengan anggota Robert 10 dan menyetujui ajakan tersebut. Namun, tujuan Ueki sebenarnya adalah untuk mengalahkan mereka semua. Di sisi lain, Kobayashi yang menjadi tahanan ditemui oleh penduduk langit bernama Pagu. Pagu ternyata adalah ayah Ueki yang sebenarnya. Pagu mengatakan kalau Ueki dan Robert adalah manusia langit yang sejak kecil dikirim ke bumi untuk digunakan sebagai peserta turnamen dewa. Sayangnya hanya ayah Robert yang terpilih menjadi kandidat dewa, sedangkan Pagu tidak terpilih.
Kembali ke rencana Ueki, kini ia mulai berhadapan dengan anggota Robert 10. Ueki melawan Alessio yang memiliki kemampuan merubah debu menjadi sabit. Ueki berhasil mengalahkannya dengan bantuan monster langit bernama Tenko yang dikirim Pak Kobayashi. Setelah itu, Ueki dibimbing oleh Tenko untuk meningkatkan level kekuatan langitnya. Sedikit penjelasan, jadi Tenko adalah monster langit yang bisa membantu penduduk langit untuk meningkatkan dan mengukur level kekuatan. Monster langit memiliki ruang ujian di dalam tubuhnya, dan bila berhasil lulus ujian maka penduduk langit bisa naik level. Total levelnya ada 10, dan jika naik level maka akan mendapatkan senjata suci. Sayangnya monster langit hanya dapat melatih sampai level 8, dan bila ke level 9 maka mereka akan mati. Kembali ke cerita, selanjutnya Ueki berhadapan dengan Don yang memiliki kemampuan merubah cincin menjadi roket. Walau awalnya sempat kesulitan, namun Ueki berhasil mengalahkannya. Berikutnya, Ueki melawan Marco yang memiliki kemampuan merubah tomat menjadi magma, dan Rinko yang memiliki kemampuan merubah manik-manik menjadi bom. Rinko awalnya memihak kepada kelompok Robert, namun berganti menolong Ueki karena ia menyadari kebaikan hati dari Ueki. Akhirnya, Marco berhasil dikalahkan dan Rinko menjadi rekan Ueki. Setelah itu, mereka bertiga didatangi oleh kelompok Robert lainnya. Ada Myojin yang bisa merubah siulan menjadi laser, lalu Becky yang bisa merubah hair dryer menjadi meteor, dan ada Ogre yang bisa merubah pedang kayu menjadi gunting raksasa. Dengan menggunakan kekuatan senjata suci, Ueki berhasil mengalahkan mereka bertiga. Ueki dan Rinko kemudian didatangi oleh Ai dan seorang pria bernama Inumaru. Inumaru adalah kandidat dewa sekaligus sponsor Sano. Ia meminta agar Ueki menghentikan Sano yang berniat bergabung dengan kelompok Robert. Mereka berempat pun kemudian pergi ke tempat Robert. Di sana, Robert memberikan beberapa pertandingan. Kelompok Ueki ditandingkan dengan kelompok Carpaccio yang merupakan wakil ketua Robert 10. Di pertandingan pertama, Ueki melawan Yun yang memiliki kemampuan merubah listrik menjadi gula, dan Ueki pun berhasil mengalahkannya. Pertandingan selanjutnya, Rinko melawan Kabara yang bisa merubah jubah menjadi sayap. Singkat cerita, Rinko pun berhasil mengalahkan Kabara. Kelompok Ueki pun memimpin dengan kedudukan 2-0. Pertandingan selanjutnya, giliran Ueki melawan Sano. Pertarungan Ueki melawan Sano sangatlah sengit, hingga akhirnya Ueki mengetahui alasan mengapa Sano bergabung dengan musuh. Jadi, tujuan Sano adalah untuk melindungi Inumaru dari rencana jahat Carpaccio. Inumaru yang mengetahui hal ini kemudian memutuskan untuk melanggar peraturan dan memberi Ai sebuah kekuatan baru. Karena Inumaru melibatkan Ai dalam turnamen ini, akhirnya Inumaru dibawa ke neraka. Sano yang sudah tidak ingin bertarung kini digantikan Carpaccio. Carpaccio ternyata bisa meniru kemampuan orang lain dan ia menguasai seluruh kemampuan Robert 10. Tapi dengan tekad Ueki untuk menegakkan keadilan, ia berhasil mengalahkan Carpaccio. Ueki kemudian menantang Robert untuk membalaskan dendam Pak Kobayashi. Dan ternyata Robert memiliki kekuatan langit level 10. Ditambah lagi, bakat Robert telah naik ke level 2. Sedikit penjelasan untuk kemampuan bakat peserta. Bakat bisa ditingkatkan menjadi level 2 dengan suatu cara tertentu. Apabila bakat sudah naik ke level 2, maka penggunanya akan memperoleh kemampuan baru. Robert sendiri memiliki kemampuan baru, yaitu menciptakan gravitasi yang menarik lawan ke benda buatannya. Perbandingan level yang jauh membuat Ueki kesulitan walau sudah dibantu oleh Sano dan Rinko. Tapi dengan tekad dan semangat yang kuat, Ueki tidak menyerah melawan Robert. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Pak Kobayashi muncul dan memberikan pengumuman jika babak pertama turnamen telah selesai. Ini berarti sudah sisa 20-an petarung yang siap lanjut ke babak berikutnya. Robert yang melihat rasa keadilan Ueki kini sedikit tersadarkan dan berubah menjadi lebih baik. Kini fokus kelompok Ueki adalah menyelamatkan Pak Kobayashi dan Inumaru. Di tempatnya, Robert diserang oleh ayahnya yang ternyata selama ini hanya memanfaatkannya dan bukan merupakan ayah aslinya. Ia kemudian bertemu dengan sosok misterius bernama Hanon, lalu Hanon memakan Robert dan kini menggantikan posisinya sebagai peserta turnamen. Berlanjut ke Ueki dan teman-temannya, untuk dapat mengikuti babak kedua mereka harus membuat kelompok dengan jumlah 5 anggota. Di kelompoknya sendiri sudah ada Ueki, Ai, Sano, dan Rinko. Mereka membutuhkan satu anggota lagi. Ueki pun bertemu dengan orang aneh yang bernama Hideyoshi. Hideyoshi memiliki kekuatan merubah suara menjadi gambar. Awalnya Hideyoshi tidak ingin bergabung dengan kelompok Ueki karena ia sedang melindungi panti asuhan peninggalan sponsor pertamanya.
Tapi akhirnya Ueki pun membantunya melindungi tempat itu dan berhasil mengusir musuh yang mencoba merusak. Melihat kebaikan Ueki, akhirnya Hideyoshi bergabung dengan mereka. Ueki kemudian melatih kemampuan langitnya dan kini ia menjadi level 8. Namun ia menolak untuk naik ke level 9 karena Tenko akan mati jika ia naik ke level 9. Di turnamen ronde kedua, mereka hanya disuruh memilih sebuah stik es krim. Kelompok Ueki mendapatkan stik bertuliskan kalah, namun mereka tetap dinyatakan lolos ke ronde ketiga dan dibawa ke sebuah area di dunia langit. Ternyata, bila mereka mendapat stik kalah, maka mereka akan melakukan pertandingan dengan tim lainnya. Namun, bila mereka mendapat stik menang, mereka akan langsung dinyatakan maju ke ronde 4. Yang mendapat stik menang ternyata adalah Hanon dan Liho, di mana masing-masing dari mereka dianggap setara dengan satu tim. Ronde ketiga adalah pertandingan antar tim, dan tim yang memiliki kemenangan paling banyak akan maju ke ronde 4. Di pertandingan pertama, tim Ueki melawan tim Grano. Pertandingan ini adalah pencarian harta karun. Bila mereka mengalahkan salah satu anggota lawan, maka peta harta karun akan terbuka bertahap. Mereka pun mulai bertarung dan Ueki berhasil mengalahkan salah satu anggota. Begitu pula dengan Sano dan Rinko. Kelompok Ueki unggul 3 langkah dan Ueki pun berhadapan dengan Grano. Grano memiliki kekuatan untuk mengubah mainan menjadi benda nyata, dan ia dibantu oleh bawahannya yang bernama Pekol yang bisa mengubah foto menjadi mainan. Ueki sempat kewalahan karena bakat Grano sudah berada di level 2, di mana kini ia bisa memerintah mainannya seperti benda hidup. Namun Ueki berhasil mengalahkan Pekol, dan Pekol lebih memilih membantu Ueki yang menganggapnya teman ketimbang ketuanya sendiri, dan bersama-sama mereka pun berhasil mengalahkan Grano. Di sore harinya, Ueki diajak Liho untuk latih tanding bersama. Kekuatan Liho rupanya meningkat drastis, bahkan Ueki yang memiliki kekuatan langit level 8 mampu dikalahkan hanya dengan teknik bela diri. Di sini Liho juga mengajari Ueki cara untuk melatih energi yang ada di tubuhnya. Selanjutnya, tim Ueki bertanding dengan tim Marilyn. Pertandingan ini adalah saling berebut kalung, di mana yang paling banyak poinnya adalah pemenangnya. Tim Marilyn ternyata sangat kuat, dan dalam waktu singkat saja Rinko berhasil dikalahkan. Akhirnya tim Ueki berpencar dan berhadapan dengan masing-masing anggota musuh. Sano berhasil meningkatkan kemampuan bakatnya ke level 2, dan sekarang ia bisa memberikan energi magnet kepada besinya. Kembali ke Ueki, ia kini berhadapan dengan Marilyn yang bisa mengubah 1 detik menjadi 10 detik. Ditambah lagi, kemampuan bakat Marilyn juga ada di level kedua, di mana sekarang ia mampu melipat gandakan kekuatannya. Namun, Ueki tidak ingin melawannya karena ia tahu bahwa sebenarnya Marilyn tidak ingin bertarung. Ueki lebih memilih dihajar Marilyn hingga akhirnya Marilyn kelelahan dan pingsan. Di sini, Ai juga berhasil mengetahui bakatnya, yaitu membuat seseorang menjadi pecinta kacamata. Bakat ini sangat berguna karena bisa membuat lawan yang terkena menjadi mudah dimanipulasi. Dan singkat cerita, tim Ueki keluar sebagai pemenang di babak ini. Di tengah perjalanan, kelompok Ueki dihadang oleh Hanon yang mengungkapkan bahwa ia adalah makhluk dunia bawah tanah. Hanon memiliki kekuatan dari orang-orang yang telah ia makan, dan ia pun membuat tim Ueki pingsan sehingga mereka harus bertanding dengan tim lain. Malamnya tanpa sengaja Ueki bertemu dengan ayahnya yang asli, yaitu Pagu. Namun, Pagu memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya dan hanya mengajari Ueki untuk meningkatkan bakatnya ke level 2. Keesokan harinya mereka bertanding melawan tim Barou yang beranggotakan 4 orang. Tetapi tim Barou ternyata merupakan penduduk langit yang bisa menggunakan senjata suci seperti Ueki. Di pertandingan pertama, Rinko melawan Van Deken yang bisa merubah benda mati menjadi benda hidup. Singkatnya, Rinko keluar menjadi pemenang. Pertandingan kedua, ada Sano melawan Diego Star yang bisa merubah benda terlihat menjadi tak terlihat. Walau Sano bisa membuat lawannya pingsan, ia melanggar peraturan dan dianggap kalah. Selanjutnya pertandingan Ai melawan Kill Norton. Namun sebelum Norton menggunakan kekuatannya, ia berhasil dikalahkan Ai dengan bakatnya. Kini giliran Sano melawan Barou. Sano sempat mengetahui kekuatan lawannya, namun ia kalah karena dihajar lebih dulu. Dan terakhir ada Ueki yang menghadapi Barou. Berbekal penjelasan dari Sano, akhirnya terungkap jika kekuatan Barou adalah mengubah masa lalu menjadi kejadian sekarang. Ueki berhasil meningkatkan kemampuan bakatnya di level 2,
Dan sekarang ia bisa mendaur ulang setiap kekuatan musuh dan menjadikannya seperti bentuk sebelumnya. Singkat cerita, Ueki berhasil menang melawan Barrow dan kini tim Ueki berhak maju ke ronde 4. Di sisi lain, sang dewa mengetahui bahwa Hanon dan ayahnya adalah makhluk dunia bawah tanah yang berniat menguasai dunia langit serta mengambil bakat kosong. Singkat cerita, sang dewa dikalahkan oleh Hanon dan ia dimakan juga. Selain itu, Hanon juga mengkhianati ayahnya dan kini tujuannya adalah menghancurkan seluruh dunia dan membawa keputusasaan. Ueki bertemu dengan ayah Hanon dan ia diberi cara untuk meningkatkan kekuatan level langitnya menjadi 10 dengan singkat agar bisa melawan Hanon. Sano, Liho, dan yang lainnya kini bersatu untuk melawan Hanon dan mengulur waktu untuk Ueki. Singkat cerita, mereka semua dikalahkan. Namun untungnya, Ueki berhasil sampai tepat waktu dengan kekuatan barunya. Duel antar Ueki dan Hanon pun terjadi, di mana mereka saling mengadu kekuatan langitnya dan bahkan sampai menggunakan senjata suci level 10 mereka. Setelah itu, Hanon menggunakan kelicikannya dengan memuntahkan Robert, sehingga kini posisi Hanon bukan lagi sebagai peserta turnamen. Ueki pun hanya dapat menyerang Hanon sebelum ia kehabisan semua bakatnya. Tapi dengan bantuan dan dukungan semua temannya, Ueki berhasil mengalahkan Hanon. Akhirnya semua selesai dan menjadi damai. Dan di akhir diceritakan jika Inumaru terpilih menjadi dewa berikutnya. Kini tim Ueki berpisah dan mengejar impiannya masing-masing. Cerita pun ditutup dengan Pak Kobayashi yang kembali mengajar di kelas dan Ueki yang tertidur dengan membawa bakat kosong yang telah ia tulis. Oke guys, jadi itu tadi alur dari serial anime The Law of Ueki. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi.